Jika Josko Guardiola merapat, begini perkiraan starting 11 Manchester City musim depan. Manchester City sedikit lagi mendapatkan tanda tangan Josko Guardiola. Sang pemain tertarik untuk bergabung dan RB Leipzig sudah memberi lampu hijau. Manchester City kabarnya akan melakukan penawaran besar untuk mendatangkan pemain berusia 21 tahun tersebut. 75 juta euro disiapkan agar Leipzig rela melepasnya. Negosiasi ini sendiri tidak kolaps, melainkan masih berlangsung. Ada banyak laporan yang meyakini bahwa Manchester City pada akhirnya bisa mendapatkan Josko Guardiola. Sulit menebak formasi pakem yang akan digunakan Pep Guardiola bersama Manchester City musim depan. Sang jenius ini selalu punya akal untuk menghadirkan sesuatu yang baru. Namun perkiraan formasinya akan diambil dari formasi yang digunakan saat Manchester City menghadapi Inter Milan di partai final Liga Champions musim lalu. Manchester City turun dengan formasi 3-2-4-1 tanpa bek sayap, serta menempatkan John Stones yang aslinya bek tengah jadi seorang gelandang bertahan. Di posisi kiper akan diisi oleh Ederson. Tak ada yang bisa menggantikan posisi Ederson di musim depan. Manchester City belum punya rencana untuk menggantikannya dengan nama yang baru. Di lini belakang yang pertama akan diisi oleh Manuel Akanji. Pilihannya ada dua, entah Walker atau Akanji. Mengingat Akanji tampil api di musim lalu dan rumor hengkangnya Walker, sangat wajar menempatkan sang pemain di starting 11 untuk musim depan. Bek yang kedua yaitu Ruben Dias. Dias nyaris tak tergantikan sepanjang musim lalu. Apabila tak ada pemain baru di posisi bek tengah, Ruben Dias jelas masih diprioritaskan untuk masuk tim utama. Bek yang ketiga yaitu Josko Guardiola. Satu aspek yang membuat Guardiola diminati oleh Pep Guardiola adalah kaki kirinya. Sang pemain rencananya akan ditempatkan di posisi bek tengah sebelah kiri. Di posisi tengah untuk yang pertama akan diisi oleh John Stones. Datangnya Guardiola semakin memantapkan posisi Stones sebagai gelandang bertahan untuk musim depan. Ia akan jadi rekan duet Rodri di posisi double pivot. Tak ada gelandang bertahan Manchester City lain yang layak mendampingi Stones selain Rodri. Sang pemain punya seluruh kemampuan yang dibutuhkan untuk menjaga area di depan lini belakang. Gelandang yang ketiga yaitu Kevin De Bruyne. Untuk posisi gelandang serang sebelah kanan, De Bruyne punya tempat khusus. Ia tak mungkin tergantikan oleh siapapun di musim depan kalau bukan karena cedera. Gelandang yang keempat yaitu Mateo Kovacic. Posisi yang dulunya ditempati oleh Ilkay Gundogan nantinya akan diisi oleh Kovacic. Pemain yang baru didatangkan dari Chelsea ini punya kemampuan yang dibutuhkan oleh Pep Guardiola. Untuk lini depan yang pertama akan diisi oleh Bernardo Silva. Ada rumor yang menyebutkan Bernardo ingin pindah dari Manchester City di musim panas ini. Sebelum itu benar-benar terjadi, sayap kanan Tabanya tetap jadi milik Bernardo Silva untuk musim depan. Di bagian ujung tombak tak lain akan diisi oleh Erling Haaland. Yang satu ini tidak perlu diragukan. Lagi pula apa yang membuat kita bisa melupakan seorang mesin gol bernama Haaland? Di bagian sayap kanan akan diisi oleh Jack Grealish. Sempat dicaci soal harganya yang terlalu mahal, dan perlahan Jack Grealish unjuk kemampuannya. Keunggulannya adalah bermain di posisi sayap terluar untuk meregangkan struktur pertahanan lawan. Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Salam olahraga.